Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap semangat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas terkait persamaan kuadrat, yaitu salah satu bagian yang diujikan di UTBK atau SBMPTN tahun 2022. Nah, apa sih persamaan kuadrat? Jadi ada namanya bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di depan X kuadrat ini disebut A, di depan koefisien X ini disebut B, dan yang berdiri sendiri atau konstanta ini disebut C. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di sini nggak ada angkanya, Kak? Nah, berarti kalau nggak ditulis angkanya atau langsung X kuadrat, berarti di depannya itu adalah 1. Nah, begitupun yang ini. Nah, jadi akar persamaan kuadrat itu yaitu X1 dan X2. Biasanya 2 ya, akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2. Nah, cara untuk mencari X1 dan X2 ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, bagaimana sih, Kak, ketiga cara ini? Nah, tonton terus video ini ya. Oke, yang pertama adalah memfaktorkan. Kita punya persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi nanti kita akan mencari dua bilangan jika dijumlahkan. Nah, misalnya bilangan itu P sama Q ya. Jika dijumlahkan P tambah Q-nya menjadi sama dengan B. Kemudian jika dikalikan, P kali Q-nya sama dengan C. Jadi nanti kita cari dari persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita faktorkan ya. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang ada koefisien di depannya ini? Misalnya AX kuadrat, A ini ada angkanya ya. Misalnya 5X kuadrat, kemudian 2 tambah 2X tambah C sama dengan 0. Sama, kita cari dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan B, jika dikalikan sama dengan A kali C. Jadi kita kalikan ya A kali C. Yang tadi langsung C. Kenapa? Karena di sini kan 1 ya. 1. Jadi berapapun dikali dengan 1, tetap nilai C itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu cara memfaktorkan. Kemudian cara melengkapkan kuadrat sempurna yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan seperti ini, yaitu X tambah B per 2A dikuadratkan. Sudah tahu ya nilai B tadi yang mana, B yang ini ya, kemudian A-nya yang mana yang di depan ini ya. Nah, boleh juga ini. Kemudian dikuadratkan sama dengan D per 4A kuadrat. Nah, D ini apa sih determinan ya? Jadi nilai D itu besarnya sama dengan B kuadrat min 4AC. Seperti itu. Nah, kita samakan antara luas kiri dengan luas kanan. Nanti akan ketemu dia akar-akarnya. Kemudian dengan rumus ABC. Rumus ABC atau rumus Al-Hawarisin itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita punya X 1,2 nanti sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, ini fungsinya plus minus ini. Akar yang satunya, X1-nya itu nanti plus, yang X2-nya nanti min. Nanti akan ketemu dia X1 dan X2-nya. Seperti itu ya. Nah, ini yang penting ya di tes UTBK, yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Tadi kan kita sudah punya akar X1 dan X2, di mana ketentuannya kalau X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, X1 min X2 sama dengan akar D per A. D tadi kan rumusnya B kuadrat min per AC ya. Nah, kalau bisa ada dihafal ya ini, karena ini seringkali kata kunci ini keluar di soal UTBK. Nah, ini misalnya akar-akar dari persamaan kuadrat. Misalnya nanti di soal ketemu ternyata akar X1 dan X2-nya 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, cara gampangnya adalah kita menyederhanakan ini supaya menghasilkan ini atau ini ya. Jadi kalau disamakan penyebutnya ini kan akan menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. Sehingga nanti kan tinggal dimasukkan. X1 tambah X2-nya apa? Tinggal masukkan min B per A. X1 kali X2-nya tinggal masukkan C per A. Nanti akan ketemu nilainya. Begitupun yang ini, kalau diberikan akar-akar persamaan ini, akan menghasilkan seperti ini juga. Nah, bagaimana dengan ini, Kak? Kan belum ada X1 tambah X2-nya. Nah, ini juga perlu ada sederhanakan yang dulu, yang ini. Nanti buat dia persamaan X2 tambah X1 dalam kurung ya. Itu min 2X1 X2 dikuadratkan. Nah, kenapa min? Karena kalau kita buat dalam satu kurung yang ini, X2 tambah X1, kemudian tutup kurung dikuadratkan, nanti akan hasilnya X kuadrat, X2 kuadrat tambah X1 kuadrat tambah 2X1 X2. Nah, makanya kita kurangkan 2X1 X2-nya itu supaya tetap posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu kan tinggal kita masukkan dia
nilai-nilai ini X tambah X2-nya, X1 kali X2-nya, seperti itu. Nah, begitupun yang ini kan, tinggal dimasukkan C per A-nya. Nah, sama yang ini juga, kita sederhanakan dulu yang ini ya, dengan cara yang sama. Nah, ini kalau ada yang panjang-panjang seperti ini, bisa adik-adik, kalau bisa dihafalkan ya, supaya gampang menghemat waktu, adik-adik tinggal masukkan nih nilainya, kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, seperti ini nilainya ya. Nah, begitupun kalau ada yang sampai X pangkat 4 seperti ini. Gitu ya. Nah, kita ke latihan soal, supaya lebih paham. Nah, yang pertama, jika salah satu akar persamaan AX kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka nilai A-nya apakah sama dengan setengah, kemudian akar yang lainnya 12, atau A-nya sama dengan seperempat, akar yang lainnya 12, atau A-nya 1/3, akar yang lainnya min 12, atau A-nya sama dengan 2/3, akar yang lainnya 10, atau yang E, A sama dengan 1/2, akar yang lainnya min 12. Nah, kira-kira bagaimana nih adik-adik? Nah, ini solusinya ya. Nah, dari persamaan ini kita punya nilai X-nya itu sama dengan 2. Kan tadi salah satu akarnya ya. Jadi anggap saja X1 di sini sama dengan 2. Kemudian kita masukkan di persamaan nih, AX kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0. Kan ini persamaan ini ya di soal ya. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ini ke persamaan ini. Maka nilainya menjadi 4A. Kita ganti nilai X kuadratnya nih ya. Karena 2 kuadrat kan 4 ya. 4 kali A jadi 4A. Tambah 5 kali 2, kan X-nya 2 ya, 5 kali 2 menjadi 10, min 12, sama dengan 0. Sehingga kita dapat 4A, 10 kurang 12 kan min 2 ya. Kita pindah ke ini, kanan 2 sama dengan, maka menjadi positif dia 4A sama dengan 2, sehingga nilai A-nya sama dengan setengah. Nah, dari sini kan kita sudah bisa mengeliminasi nih. Berarti jawaban yang memungkinkan antara yang A atau yang E. Nah, tinggal kita cari nanti apakah 12 atau min 12. Nah, ini lanjutannya. Nah, untuk A-nya 1/2, maka persamaannya menjadi, kita masukin nilai A-nya 1/2 ke persamaan ini ya, menjadi setengah X kuadrat tambah 5X min 12. Kita ganti nilai A 1/2 dengan AX kuadrat tambah 5X min 12 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan nilai setengahnya, kita sama-sama kali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena kebalikan dari setengah ya. Karena 2 bagi 2 kan hilang nanti. Sehingga 2 bagi 2-nya sisa X kuadrat, 2 kali 5-nya min 12 menjadi min 24. 2 kali 0 tetap 0. Nah, ini pakai cara pemfaktoran. Kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya min 24, jika dijumlahkan hasilnya 10. Nah, dua bilangan itu kan 12 sama min 2. Karena 12 kali min 2 kan min 24. 12 tambah min 2 kan 10. Nah, sehingga X tambah 12 kali X min 2 sama dengan 0. Sehingga akar yang lain selain 2, ini kan kalau kita cari akarnya, kalau pindah 2 ke sana kan X2-nya menjadi 2 kan. Nah, akar lainnya adalah min 12, karena X ini kita buat ya, kalau mencari akar itu menjadi X tambah 12 sama dengan 0. Nah, X-nya kita pindahin 12 ke sebelah kanan 0 menjadi min 12. Itu salah satu akarnya. Kemudian yang ini juga X min 2 sama dengan 0, min 2-nya kita pindahin menjadi 2. Jadi akar yang lain selain 2 adalah min 12. Sehingga nilai A-nya adalah 1/2, akar yang lainnya adalah min 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, bukan yang 12 atau yang A ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, bagaimana kalau pertanyaan seperti ini? Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat X min 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Nah, akar-akar dari persamaan ini adalah P dan Q. Atau biasa kita sebutkan X1 dan X2. Nah, sekarang P dan Q. Jika P kuadrat min 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 8A, maka yang ditanya adalah nilainya berapa sih? Apakah min 8, min 4, 4, 6, atau 8? Nah, kita tulis persamaan awalnya kan X kuadrat tambah AX min 4 sama dengan 0. Persamaan ini kan? Nah, dari sini kan kita tahu ya, nilai A-nya berarti 1. 1 dari mana? Kan depan X ini kan nggak ada bilangan atau angka ya. X langsung X kuadrat berarti 1 dia. Kemudian nilai B-nya adalah A, depan X ini adalah A, dan nilai C-nya adalah min 4. Apa sih tujuan kita tulis ini? Supaya memudahkan adik-adik ketika nanti memasukkan ke rumus ya. Nah, baru kita tulis lagi nih persamaan yang ini. P kuadrat min 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 8A. Ini kan. Nah, kemudian dari sini kita bisa rubah nih. Ini kan sama artinya dengan P min Q
dikuadratin. Nah, kalau adik-adik mau buktikan, silakan ini dikuadratkan. Ini kan sama artinya P kuadrat min 2 kali PQ, menjadi min 2 PQ, tambah atau min Q kali min Q, jadinya positif kan? Jadi Q kuadrat sama dengan 8A. Nah, ini kan. Nah, kita tahu P min Q, tadi kan X1 min X2, kalau dikuadratin, nah, jadinya menjadi akar D per A. Jadi P min Q itu kan akar D per A kan tadi. Ingat nggak yang awal tadi? Nah, jadi akar D per A, karena ini kuadrat, kita kuadratkan sama dengan 8A. Nah, akar D kalau kuadrat kan hilang nih kuadratnya. Jadi D, A-nya berapa? Kan 1. Nah, kita masukin 1 kuadrat sama dengan 8A. Sehingga D-nya menjadi 8A. Kita kali silang kan 8A kali 1 kuadrat tetap 1. Jadi 1 kali 8A tetap 8A. Jadi D-nya itu sama dengan 8A. Kita ingat lagi rumus D. Rumus D itu kan B kuadrat min 4AC. Ya kan? Determinan itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya mana? B-nya kan A. Jadi kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat min 4AC. 4 kali A-nya 1. Kemudian kali C min 4. Ya? Jadi A kuadrat min 4 kali 1 kali min 4 sama dengan 8A. Nah, ini A kuadrat itu kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat. Ini kalau dikali 4 kali 1 kan, min 4 kali 1 kan min 4. Min 4 lagi berarti 16 kan? Jadi positif 16. Kemudian kita pindahin 8A ke ruas kiri, ini sisalah 0, sehingga dari 8A menjadi min 8A. Sehingga A kuadrat min 8A tambah 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi A min 4 dikuadratin. Karena kan ini sama artinya dengan ini. Karena A kuadrat kan A kuadrat. 2 kali A kali min 4 kan min 8A. Tambah min 4 kali min 4 kan positif 16. Sehingga sama dengan 0. Sehingga A-nya itu sama dengan 4. Nah, jawabannya adalah yang C. Nilai A-nya adalah 4. Kira-kira paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, ini. Jika kedua akar persamaan X kuadrat min 2A tambah 3 kali X tambah 3A sama dengan 0 berkebalikan. Artinya, X1 itu sama dengan 1 per X2. Itu namanya berkebalikan. Maka nilai A-nya sama dengan apakah 1, 1 per 3, 1 per 4, min 3 per 2, atau min 2. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Biasakan adik-adik menulis persamaannya supaya memudahkan adik-adik dalam mengerjakan soal. Nah, ini kan persamaan dari soal itu kan X kuadrat min 2A tambah 3X tambah 3A sama dengan 0. Ini kan. Nah, ini kan yang dimaksud dengan berkebalikan ya. Jadi kalau X1-nya itu sama dengan 1 per X2. Nah, sehingga kalau dikali silang menjadi X1 kali X2 sama dengan 1. Begitu ya. Ini dikali, ini tetap. Jadi X1 kali X2 sama dengan 1. Nah, kita tahu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti kita masukin nih. X1 kali X2-nya menjadi C per A sama dengan 1. Nah, kita kali silang lagi. A dikali 1 menjadi A, C dikali 1 tetap C, sehingga A-nya sama dengan C. Ya kan? A-nya sama dengan C. Nah, nilai 1 sama dengan 3A ini dari mana? Kan nilai A 1 nih kan, depan ini kan 1 nih, nilai A-nya. Kemudian nilai C-nya adalah 3A nih kan. Nah, sehingga 1 itu sama dengan 3A. Sehingga kalau mau mencari A, sama dengan 1 per 3. Kita turunkan ya 3 ke bawah ini. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi nilai A-nya adalah 1 per 3. Gampang kan? Paham kira-kira adik-adik? Jadi ya, poin kuncinya adalah adik-adik memberikan makna secara matematis dari pertanyaan soal. Ini berkebalikannya berarti X1-nya sama dengan 1 per X2. Nah, kemudian soal berikutnya, pertanyaannya adalah jika P tambah 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 4X tambah A sama dengan 0, maka nilai A. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini jangan langsung panik ya. Jadi gimana nih kira-kira solusinya, Kak? Nah, awalnya kembali kakak ingatkan, kita tulis dulu yang diketahui ini dari soal ini, X kuadrat min 4X tambah A sama dengan 0. Lalu kita kembali ke persamaan awal tadi, di mana X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, di sini karena akarnya P tambah 1 dan P min 1, maka kita tulis nih P tambah 1 tambah P min 1 itu sama dengan min B per A.
Kita selesaikan ya, P sama P-nya menjadi 2P. 1 min 1-nya kan hilang nih, saling menghilangkan. Karena 1 kurang 1 ya 0. Sehingga tersisalah 2P sama dengan 4. Nah, dari mana 4 ini? Adik-adik bisa memasukkan nilai min B bagi A. Min B-nya berapa? Kan B-nya min 4 ya. Jadi min jadi positif. Jadi 4. B-nya, A-nya berapa? 1. Jadi 4 bagi 1 kan 4. Nah, sehingga 2P-nya sama dengan 4. Nah, dapatlah P-nya sama dengan 2. Dari mana? Kita turunkan 2-nya. Jadi 4 bagi 2 kan 2. Nah, dapatkan nilai P-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk perkalian. P tambah 1 kali P min 1 itu sama dengan C per A kan? Karena tadi kan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, jadi kita masukkan dia nilai P-nya ini sama dengan 2, ganti nilai P ini kan. Nah, menjadi 2 tambah 1 kan 3 nih. 3 kan? 2 kurang 1 kan 1. 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan A. Kenapa dia A? Kita lihat nilai C. Nilai C kan A. Nilai A kan 1. Jadi A bagi 1 kan tetap A. Makanya nilainya A. Sehingga dapatlah A-nya itu menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sesuai dengan jawaban, jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Gampang ya. Nah, ini soal terakhir. Soal nomor 5. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah X min 2A kuadrat sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jadi pertanyaannya, jika X1 tambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai A adalah, apakah A-nya sama dengan 1/3? Apakah A-nya sama dengan min 1/4? Apakah nilai A-nya 1/4, 1/3, atau 2/3? Nah, kita lihat jawabannya. Langkah awalnya jangan lupa menuliskan yang diketahui atau soal ya. Di X kuadrat tambah AX min 2A kuadrat sama dengan 0. Ya, di soal kita tahu bahwa X1 tambah 2X2 sama dengan 1. Maka tulis ya, X1 tambah 2X2 sama dengan 1. Nah, ingat, X1 tambah X2 itu kan min B per A. Nah, berapa nilai min B-nya? Min B-nya kan berarti min A. Karena B-nya kan A ya. Depan X ini berarti A. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Ini kan nggak ada angka di sini. Berarti 1. Jadi min B per A sama dengan min A. Ya kan? Karena min B-nya adalah min A. Kemudian bagi 1. Maka min A ya. Oke. Dari persamaan 1 dan 2. Kita uraikan ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita uraikan, maka diperoleh X2 sama dengan 1 tambah A. Dari mana? Ini kita kurangkan ya. Kita tarik garis seperti ini, kita kurangkan, hilang kan? X1 kurang X hilang. Kemudian 2X2 kurang X2 kan menjadi X2 kan? Nah, 1 min A menjadi 1 tambah A. Nah, kemudian substitusi X2 sama dengan 1 tambah A yang ini ke persamaan 1, sama 2 juga. Jadi terserah adik-adik nyamannya yang mana. Jadi substitusi nilai X2 sama dengan 1 tambah A ke persamaan 1. Maka ini kan persamaan 1 kan. X1 tambah 2, masukkan nilai X2-nya. Ini kan 1 tambah A. Nah, ganti dengan X2 ini kan 1 tambah A sama dengan 1 kan. Nah, sehingga X1-nya ini kan dikali nih 2 tambah 2A kan. Nah, kita pindahin ke sini sehingga X1-nya menjadi 1 kurang 2 menjadi min 1, kemudian 2A dari positif menjadi min 2A, karena pindah ruas ya. Nah, sehingga X1 kali X2 sama dengan min 1 tambah 2A kali 1 tambah A. Dari mana? Kan kita sudah dapat nih nilai X1-nya min 1 min 2A. Nah, kita masukin ya. Nah, supaya dia min ini kita keluarkan minnya, jadi min ini jadi positif, positif. Karena artinya sama nih ya. Kalau dikali 1 per 1 menjadi min 1 min 2A. Seperti ini kan. Nah, kemudian X2-nya yang mana? Ini kan X2-nya 1 tambah A. Kita masukin dia 1 tambah A. Jadi kita selesaikan yang ini. Kita uraikan sehingga diperoleh nanti menjadi A-nya min 1/3. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kira-kira sampai sini paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ya. Nanti kakak akan jawab di video berikutnya. Oke, demikian video tentang persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.